Saat Zhao Guang dan Zhao Hongyu berdiskusi di lantai bawah, Hao Ren membawa bahan-bahan untuk mengajar ke kamar Zhao Yanzi di lantai 2. Sedikit ragu-ragu, Lu Linlin dan Lu Lili mengikutinya masuk ke kamar. Kembali, sebuah dengusan terdengar dari Zhao Yanzi saat dia mengangkat kepalanya dari mengerjakan pekerjaan rumahnya dan melihat Hao Ren telah berjalan masuk. Kita hanya memiliki setengah jam kali ini, jadi mari kita fokus pada peningkatan bahasa Inggrismu. Hao Ren menarik sebuah kursi dan duduk di sebelah Zhao Yanzi. Kemudian, dia menyebarkan materinya dan berkata, terakhir kali kita membahas cara yang benar menggunakan kata depan, to, dan for, dan ada sedikit yang tidak kita selesaikan. Bagaimana kalau kau membuka catatanmu dan periksa kita sampai di mana? Aku masih memiliki setumpuk PR yang harus diselesaikan hari ini. Zhao Yanzi menolak sambil cemberut. Sesi hari ini hanya setengah jam. Kau bisa menunda mengerjakan PR selama setengah jam. Hao Ren mengunci tatapan matanya pada Zhao Yanzi. Menggigiti bibir bawahnya, Zhao Yanzi melihat ke arah Hao Ren juga. Tanpa niat untuk menjadi galak atau jahat, keduanya hanya terus saling menatap dengan tajam. Aku sudah menyelesaikan ujian tengah semesterku, tidak ada lagi yang bisa kamu ajarkan padaku sekarang. Beberapa detik kemudian, Zhao Yanzi tidak tahan untuk memecah kesunyian. Hao Ren mengerutkan alisnya. Ada ujian akhir setelah ujian tengah semester. Setelah ujian akhir, akan ada semua ujian yang akan kau hadapi lagi ketika mencapai kelas 9. Setelah itu, ada. Baiklah. Melambaikan tangannya, Zhao Yanzi menghentikannya. Kamu semakin lama semakin menjengkelkan. Karena Zhao Yanzi tidak tahan lagi mendengarkan omelan Hao Ren, dia mengeluarkan catatan dari laci dan membalik ke bagian yang mereka tinggalkan. Kamu bisa mulai sekarang. Hao Ren tersenyum pasrah. Melihat ke materi di tangannya, dia mulai menerangkan, secara umum, for biasanya digunakan untuk menentukan sebuah objektif atau sebuah tujuan. Zhao Yanzi merobek beberapa kemasan di mejanya dan mengambil sepotong permen karet. Dia melemparkannya ke mulutnya dan mulai mengunyah dan mencatat pada saat yang bersamaan. Pipinya yang menggembung sepertinya mengisyaratkan keberatannya, dan sikapnya yang linglung sepertinya menunjukkan ketidakpeduliannya pada usaha Hao Ren. Benda Inggris ini sepertinya sangat sulit. Berdiri di belakang Hao Ren, Lu Lili berbisik kepada Lu Linlin yang berdiri di sampingnya. Jika kamu merasa sulit, coba tanya Gongzi dan lihat apakah dia punya waktu untuk membimbingmu juga, Lu Linlin menjawab. Terlihat kewalahan dengan kehormatan itu, Lu Lili dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, ini adalah hak istimewa dari Zhumu kecil. Aku tidak berani meminta Gongzi untuk mengajariku. Hao Ren memperhatikan mereka mengobrol dengan tenang dan berbalik. Melihat bahwa mereka berdiri di belakangnya sepanjang waktu, dia berkata, kalian tidak perlu berdiri, carilah tempat duduk. Tepat pada saat ini, Zhao Hongyu mendorong pintu terbuka dan masuk. Dia melambai pada kakak beradik itu dan berkata, Linlin, Lili, ikut aku ke kamar sebelah. Aku sudah menyiapkan tempat tidur untukmu, datang untuk melihat apakah kalian menyukainya. Sekali lagi, Lu Linlin dan Lu Lili memandang Hao Ren, meminta izin. Pergilah dan beristirahatlah juga. Aku akan membimbing Zi selama setengah jam, dan kemudian kita akan pergi.
kata Hao Ren kepada mereka. Baik. Keduanya mengangguk dan mengikuti Zhao Hongyu ke kamar tamu di sebelah. Melihat sosok Lu Linlin dan Lu Lili yang memikat, Zhao Yanzi semakin cemberut. Kamu pasti senang sekali dengan dua gadis cantik mengikutimu setiap hari sekarang. Hah? Apa? Apa kau cemburu lagi? Tanya Hao Ren. Kenapa aku harus cemburu? Ejekan Hao Ren semakin membuat Zhao Yanzi kesal, bahkan dia mulai memukul Hao Ren dengan ujung pulpennya. Hao Ren meraih tangan mungilnya yang halus dan menekannya kembali ke buku catatannya. Cukup sekarang, mari kita fokus pada mata pelajaran kita. Misalnya, let's go for a walk, for, di sini diikuti oleh sebuah tujuan. Zhao Yanzi mengucapkan dengan pelan. Meskipun dia masih bersikap menantang terhadap Hao Ren, dia akhirnya menyerah dan memperhatikan dengan sepenuh hati. Bagaimanapun, semua nilai ujian tengah semesternya sudah naik dengan tajam, jadi dia tahu bahwa Paman ini sangat kompeten saat memberikan bimbingan. Setidaknya, dia mampu menjelaskan poin-poin kunci dengan sangat baik dan bagus saat memberikan contoh yang jelas dan gamblang. Waktu terus berlalu ketika keduanya tenggelam dalam sesi mereka. Zhao Yanzi tampak sangat halus dan lembut dengan piyama pinknya, dan matanya tampak sangat cerah seolah-olah mereka memiliki dua berlian yang disulam di dalamnya. Bibirnya masih cemberut, tetapi tidak jelas apakah itu karena konsentrasi atau marah. Ren, waktunya pergi. Tiba-tiba, Zhao Guang mengetuk pintu. Baik, datang. Hao Ren menjawab sambil menutup materi dan berbalik ke Zhao Yanzi. Kita selesai dulu sekarang. Kita telah mengklarifikasi cara menggunakan for dan to dengan benar. Kau akan bertemu penggunaan mereka di banyak area lain, jadi, jika ada waktu, kau harus meninjau kembali ide-ide ini. Iya, aku tahu. Jangan cerewet. Zhao Yanzi menatapnya dengan tajam. Setelah meletakkan bahan-bahan dengan rapi di sudut meja, Hao Ren berjalan keluar dan mendapati Zhao Guang menunggu di lorong dengan kedua kakak beradik. Mari kita pergi. Zhao Guang mendahului mereka menuruni tangga. Zhao Hongyu sedang mengutak-atik sebuah model arsitektur di ruang tamu saat dia melihat grup itu turun. Dia berhenti dan bertanya, "Kau pergi sekarang?" "Ya, kau tinggallah di rumah menjaga Zi. Aku akan membawa Ren ke sana untuk mengambil teknik kultivasi. Ini adalah pilihan yang penting karena akan menunjukkan arah masa depan dari kultivasi Ren. Aku tidak akan membawa Zi, kalau dia berusaha mengajukan saran yang tidak bertanggung jawab," Zhao Guang berkata dengan tenang. "Toh, Zi telah mengerjakan PR-nya. Kalian pergilah, aku akan menunggu kalian di rumah," Zhao Hongyu menjawab sambil mengangguk. Zhao Guang menanggapi juga dengan anggukan sebelum menggiring Hao Ren dan kakak beradik Lu keluar pintu. Mengamati keseriusan wajah Zhao Guang, Hao Ren menyadari bahwa dia tidak seharusnya mengambil keputusan malam ini dengan ringan juga. Mengemudi ke sana akan terlalu lambat. Ren, karena kau berada di level ketiga gulungan konsentrasi jiwa, daya tahanmu pada pengaruh mantra akan lebih kuat. Mari kita langsung pergi ke sana. Dengan sebuah lambaian tangan, Zhao Guang menciptakan bola energi transparan dan membuatnya menyelimuti dirinya dan Hao Ren seluruhnya. Sebagai reaksinya, tanpa gerakan fisik, Lu Linlin dan Lu Lili langsung menaikkan cincin energi berwarna pelangi di sekitar mereka. Tidak lama,
Cincin sinar itu berubah menjadi abu-abu dan meredup karena keduanya khawatir akan menarik terlalu banyak perhatian. Naik. Ketika Zhao Guang menaikkan kedua tangannya, bola energi perak yang menyelimuti dirinya dan Hao Ren bergerak dengan cepat menuju ke arah pantai. Memperhatikan, Lu Linlin dan Lu Lili mengikuti tepat di belakang mereka. Di jam ini, tidak seorang pun yang akan memperhatikan 3 kilapan cahaya menyapu ke arah lautan di ketinggian yang rendah. Ketika mereka terbang melewati pantai, mereka terus meluncur di permukaan lautan sementara waktu. Tidak lama kemudian, cahaya itu mulai turun dengan cepat dan langsung menuju ke dasar lautan. Kecepatan Lu Linlin dan Lu Lili turun sama cepatnya dengan bola energi Zhao Guang, bahkan mungkin lebih cepat. Kemampuan mereka yang luar biasa sebagai master level Kun ditunjukkan dengan baik. Susunan formasi besar, buka. Setelah bergerak turun secara vertikal di lautan, Zhao Guang tiba-tiba membuka tangannya dan menunjuk ke bawah. Fish, bersamaan dengan kerlipan kilatan cahaya perak, pemandangan seluruh istana naga yang luar biasa dan megah muncul di depan mata mereka. Agar dapat menyokong Hao Ren, Zhao Guang turun dengan kecepatan lambat. Saat mereka mendarat, susunan formasi besar pelindung istana berwarna perak di atas kepala mereka langsung menutup kembali. Mengikuti mereka, Lu Linlin dan Lu Lili juga telah mencapai tanah istana naga. Terlebih lagi, setelah penerbangan panjang ini, tidak ada tanda-tanda kelelahan atau kegelisahan di wajah kedua kakak beradik itu. Sebaliknya, Hao Ren yang diseret oleh Zhao Guang telah berubah menjadi pucat pasi. Jelas sekali Hao Ren telah menjalankan gulungan konsentrasi jiwa terus-menerus sebaik kemampuannya selama penerbangan. Akibatnya, dia telah menghabiskan esensi alami di dalam tubuhnya. Kekuatanmu masih terlalu lemah. Sebenarnya, gulungan konsentrasi jiwa hanyalah teknik kultivasi yang paling dasar. Dapat dimengerti jika terlalu berat bagimu untuk terbang sejauh itu denganku, kata Zhao Guang sambil melepaskan Hao Ren. Gongzi, kami akan menggunakan teknik kami dan menyembuhkanmu. Kedua kakak beradik itu mendekat dan menawarkan bantuan dengan cemas. Tidak perlu. Hao Ren segera menolak tawaran mereka. Aku hanya merasa sedikit pusing. Aku hanya perlu waktu sejenak dan aku akan baik. Pada saat ini, Perdana Menteri Xia, yang memakai jubah kerajaan, segera mendekat dengan punggung bungkuknya. Salam dari hamba yang hina ini kepada Yang Mulia Raja Naga, Fuma dan Nona Linlin dan Nona Lili. Perdana Menteri Xia, tolonglah, ini terlalu berlebihan. Linlin dan Lili dengan gugup memegang Perdana Menteri Xia. Kami belum berterima kasih kepadamu karena telah menjaga kami saat kami ditahan di Istana Es. Keadaannya berbeda sekarang. Kalian berdua sekarang melayani Fuma Hao, dan hamba yang hina ini tidak berani memperlakukan kalian dengan tidak hormat. Perdana Menteri Xia menjawab dengan hati-hati. Hao Ren diam-diam mengagumi kemampuan luar biasa Perdana Menteri Xia untuk menyelesaikan sesuatu dan seni berbicaranya yang unggul. Langsung saja. Malam ini, aku membawa Ren ke sini untuk memilih teknik kultivasi yang cocok untuknya. Teknik kultivasi ini adalah untuk kultivasi jangka panjang masa depannya. Juga, dengan bantuan teknik ini, semoga dia bisa maju ke level Kan segera. Zhao Guang menjelaskan dengan tenang saat dia menghentikan kata-kata sopan Perdana Menteri Xia. Mata Perdana Menteri Xia langsung berbinar. Fuma pasti sangat berbakat. Dalam waktu singkat,
Dia bisa maju ke level ketiga. Itu benar-benar cukup. Sekali lagi, Zhao Guang memotongnya. Kami sedang dalam jadwal yang ketat di sini. Bawa Ren ke istana kultivasi yang mendalam dan bantu dia memilih. Apapun di bawah Indigo Grade akan cukup. Pastikan untuk menjelaskan setiap teknik kultivasi keren dengan detail. Linlin dan Lily, bergabunglah dengan mereka dan berikan beberapa saran konstruktif saat kalian bisa. Aku akan memeriksa kemajuan altar tribulasi surgawi saudaraku. Itu juga merupakan masalah penting. Setelah selesai, beritahu diriku melalui transmisi suara. Setelah memberikan perintah, Zhao Guang berubah menjadi kilatan cahaya dan langsung menghilang ke wilayah timur Istana Naga. Terbang di dalam Istana Naga tanpa otorisasi melanggar peraturan. Namun, karena Zhao Guang adalah Raja Naga, dia memiliki hak istimewanya. Fuma, silakan ikuti aku. Perdana Menteri Xia sedikit membungkuk pada Hao Ren. Kau tidak perlu memanggil aku Fuma, Hao Ren menjawab. Haha, Gongzi Hao, silakan ke arah sini. Hamba yang hina ini benar-benar merindukan Gongzi Hao semenjak kepergian Anda. Dengan punggung yang bungkuk, Perdana Menteri Xia membawa mereka ke Istana Pendalaman Kultivasi. Dalam perjalanan, Perdana Menteri Xia terus menyatakan rasa sukanya terhadap Hao Ren. Ketika mereka memasuki Istana Pendalaman Kultivasi, seperti yang terakhir kali, Perdana Menteri Xia mulai menunjukkan Hao Ren sekeliling dimulai dari level pertama. Ada 7 tingkat dalam pagoda itu. Teknik kultivasi diatur menurut kelas berdasarkan urutan berikut ini: merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru dan violet. Dalam urutan ini, semua teknik tingkat merah yang merupakan teknik kultivasi yang paling lemah diletakkan di level pertama, dan ada lebih dari 300 jenis teknik kelas merah ini. Namun, setiap tingkat terendah teknik kultivasi ini masih 10 atau bahkan 100 kali lebih kuat daripada gulungan konsentrasi jiwa dasar yang Hao Ren telah olah dengan sekuat tenaga. Teknik kultivasi kelas merah sangat cocok untuk pemula. Mereka lebih mudah untuk dikultivasi, tetapi kekuatan mereka minimal dengan sedikit ruang untuk kemajuan. Memimpin Hao Ren, Perdana Menteri Xia memamerkan rak buku satu persatu. Namun, dengan koleksi berharga Samudera Timur lebih dari 1000 tahun, bahkan teknik kultivasi tingkat terendah ini akan dihargai sangat tinggi dan bisa mengarah pada masa penuh teror jika makhluk fana itu pernah mendapatkan teknik kultivasi ini. Perdana Menteri Xia menunjukkan dengan bangga. Dia mungkin tidak tahu bahwa dunia manusia sekarang sangat berbeda dari beberapa ratus tahun yang lalu. Dunia manusia telah menjadi hutan beton, tidak seperti masa di mana sekte seni bela diri dan sekte kultivasi berkembang dan makmur. Bahkan jika teknik kultivasi kelas merah ini dibuang di jalan terbuka, tidak ada yang bisa memahaminya, apalagi berkelahi untuk memperebutkan mereka. Nasib terbaik yang mungkin terjadi untuk teknik ini adalah untuk didaur ulang. Tentu saja, jika Gongzi Hao hanya berharap untuk mencapai tingkat Kan, maka teknik kultivasi kelas merah ini akan menjadi pilihan terbaik Anda karena mudah untuk dikembangkan. Dengan bakat Gongzi Hao, selama Anda bersedia bekerja keras, seharusnya hanya perlu sekitar 2 minggu bagi Anda untuk memasuki tingkat Kan, tambah Perdana Menteri Xia. Mengingat nasihat Suhan, Hao Ren tentu tidak akan memilih teknik-teknik kultivasi yang menawarkan potensi minimal. Dia langsung berjalan menuju tangga dan berkata,
Mari kita periksa tingkat atas. Gong Zihao, tolong ikuti saya. Perdana Menteri Xia bergegas maju untuk memimpin jalan. Lu Linlin dan Lu Lili saling memandang sebelum mengikuti mereka di lantai atas. Teknik-teknik kultivasi tingkat jingga ini sedikit lebih sulit untuk dikembangkan, tetapi kekuatan mereka lebih kuat. Sekali lagi, mengenai potensi masa depan, itu hampir sama dengan yang tingkat merah. Pada awalnya, Anda akan membuat kemajuan pesat, tetapi setelah itu, akan sulit untuk maju lebih jauh. Jika Anda harus mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka Anda harus beralih ke teknik kultivasi yang lebih baik dan mulai berkultivasi dari awal lagi. Sambil menjelaskan, Perdana Menteri Xia berpaling ke Hao Ren dan menyarankan, hamba yang hina ini percaya bahwa seseorang seharusnya tidak bertujuan tinggi pada awal kultivasi. Lebih aman untuk Gong Zihao untuk memilih teknik kultivasi tingkat jingga. Selama Anda bertekun, sebagian besar teknik kultivasi di sini dapat membantu Anda mencapai tingkat Shen. Selain itu, teknik ini semua memiliki kekuatan yang cukup besar. Selama Anda tidak melawan lawan yang satu atau dua tingkat lebih tinggi, itu seharusnya cukup bagi Anda untuk mempertahankan dirimu sendiri. Mempertimbangkan perkataan Perdana Menteri Xia, Hao Ren membalas, "Mari kita naik satu tingkat lagi dan lihat." Premier Xia mengangguk. Dia memang tidak berani bertentangan dengan kehendak Hao Ren. Setelah memimpin kelompok ke lantai 3, dia berbicara, teknik kultivasi yang tersimpan pada tingkat ini adalah tingkat kuning. Karakteristik teknik ini termasuk membangun fondasi yang lambat dan stabil dan kurangnya kekuatan tempur. Hamba yang hina ini percaya bahwa jika Gong Zihao ingin maju ke tingkatkan dengan cepat, teknik kultivasi tingkat kuning tidak akan menjadi pilihan terbaikmu. Hao Ren menoleh dan bertanya tiba-tiba, yang mana yang Suhan kembangkan? Suhan sedang melakukan pengolahan teknik kultivasi tingkat kuning. Perdana Menteri Xia segera bergerak menuju rak buku, mengangkat segelnya, dan mengeluarkan teknik, yang ini, gulungan es embun beku. Setelah menerima teknik itu dari Perdana Menteri Xia, Hao Ren dengan santai membalik-balik buku, hanya ada beberapa lusin halaman, dan sepertinya tidak ada yang istimewa tentang itu. Tanpa cahaya terang formasi susunan mengelilinginya, buku itu tampak seperti buku biasa dengan kemasan gaya kuno. Terlebih lagi, buku ini buku baru. Bahkan jika dibuang di jalanan terbuka, tidak seorang pun akan menganggapnya barang antik yang berharga. Hao Ren mengembalikan teknik itu ke Perdana Menteri Xia dan berkata, "Maka aku juga akan mengambil dari tingkat ini." Perdana Menteri Xia menjadi linglung sedetik, teknik kultivasi tingkat kuning? Gong Zihao, bagaimana kalau kita naik lagi satu tingkat lagi untuk melihat yang lain dulu? Menurut Raja Naga, teknik kultivasi tingkat hijau juga bisa menjadi pilihan. Aku berasumsi bahwa teknik kultivasi tingkat hijau akan memberikanku kekuatan yang lebih besar, tetapi akan lebih sulit dikultivasi daripada yang tingkat kuning. Hao Ren bertanya. Betul sekali, Perdana Menteri Xia menjawab sambil mengangguk. Maka aku akan melewatkan tingkat itu. Ini adalah tipe yang kuinginkan, yaitu sebuah teknik kultivasi yang lebih membantu untuk meletakkan fondasi yang kuat dan memiliki ruang untuk kemajuan tingkat, Hao Ren menyatakan. Meskipun Premier Xia masih memiliki lebih banyak saran untuk diberikan, dia menyerah ketika dia melihat bahwa Hao Ren telah membuat keputusan. Jadi Gongzi dapat memilih satu dari level ini.
Setiap teknik kultivasi datang dengan perkenalan singkat. Jika kamu memiliki pertanyaan, aku akan ada di sini. Terima kasih, Perdana Menteri Xia. Hao-Ren meletakkan tangannya di depannya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Perdana Menteri Xia. Setelah itu, dia mulai berjalan dari satu rak buku ke rak buku lain dan menjelajahi buku satu demi satu. Di saat bersamaan, Perdana Menteri Xia mengikuti tepat di belakang Hao-Ren seperti pemandu belanja, selalu siap menjawab semua jenis pertanyaan yang mungkin Hao-Ren miliki. Apakah gulungan es embun beku lebih sesuai untuk kultivasi seorang gadis? Hao-Ren ingin tahu sementara melihat-lihat. Teknik kultivasi dari suku naga tidak membedakan antara jenis kelamin. Su-Han memiliki jenis tubuh air besi, dan gulungan es embun beku terutama teknik kultivasi unsur air yang juga kebetulan mencakup atribut ofensif dari unsur-unsur logam, kebetulan sangat cocok bagi Su-Han untuk dikultivasi. Premier Xia mengklarifikasi dengan sabar. Kalau begitu, aku harus memilih teknik kultivasi yang dari unsur air juga. Hao-Ren bertanya lagi ketika dia memperhatikan bahwa unsur-unsur dari setiap teknik kultivasi diberi label di bawah namanya. Gong Zihao bukan penduduk asli suku naga. Oleh karena itu, jika dilihat dari tubuh fisik, tubuhmu adalah campuran kacau dari 5 elemen. Namun, fakta bahwa intisari naga milik Putri Zi sekarang di tubuhmu membuatnya lebih condong ke arah air, Perdana Menteri Xia menjawab. Bagaimana dengan Lin-Lin dan Lily? Bisakah mereka juga memilih teknik kultivasi di sini? Hao-Ren segera memunculkan pertanyaan yang lain. Itu pertama kalinya Hao-Ren memanggil mereka dengan nama pertama mereka, dan Lu Lili tersipu saat mendengar namanya sendiri sementara Lu Lin-Lin tersenyum senang. Gongzi, terima kasih karena telah memperhatikan kami. Namun, baik kakakku dan aku memiliki teknik kultivasi kami sendiri dan tidak perlu memilih dari sini, kata Lu Lin-Lin kepada Hao-Ren. Perdana Menteri Xia mengangguk sebagai jawaban. Memang, Nona Lin-Lin dan Nona Lily telah mencapai level kun tingkat atas, jadi mereka tidak perlu memilih teknik kultivasi di sini. Dari seluruh istana pendalaman kultivasi mungkin hanya teknik kultivasi di atas tingkat indigo yang mungkin dari bisa membantu mereka. Oh begitu. Hao-Ren berkata dengan santai lagi sambil terus bergerak dan membaca pengenalan setiap teknik kultivasi. Paman ketiga Zi tidak terkalahkan di alam manusia. Kurasa teknik kultivasi yang dia kultivasi kemungkinan adalah tingkat ungu yang terbaik. Tuan ketiga adalah master nomor 1 di Lautan Timur. Meskipun demikian, dia tidak mengkultivasi teknik tingkat ungu tetapi tingkat biru. Meskipun Lautan Timur telah menghargai teknik kultivasi tingkat ungu sejak zaman kuno, tampaknya tidak ada seorang pun telah mampu mengolahnya. Saat itu, Tuan ketiga sangat percaya diri dan bangga, jadi dia mencobanya. Namun, dia juga gagal, Premier Xia menyatakan. Bagaimana dengan Su-Han? Dia luar biasa berbakat, dia pasti sudah mencobanya juga. Hao-Ren bertanya lebih lanjut. Haha, Gong Zihao, Anda harus tahu bahwa, tidak peduli betapa hebatnya Su-Han, dia masih bukan anggota klan Naga Lautan Timur. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada tetua yang mengadopsinya, Lautan Timur telah membuat pengecualian, dan itulah satu-satunya alasan mengapa dia bisa mendapatkan teknik kultivasi tingkat kuning. Tidak mungkin Lautan Timur akan membiarkan dia menyentuh pada teknik kultivasi tingkat hijau, biru atau ungu. Kami tidak pernah meminjamkan teknik kultivasi ini kepada orang luar.
Perdana Menteri Xia lebih lanjut mengklarifikasi. Jika dipikirkan kembali, Hao Ren memahami keputusan Lautan Timur. Dengan hanya teknik kultivasi tingkat kuning, Su Han sudah bisa mencapai level kian tingkat menengah dan telah menjadi seorang inspektur yang bertanggung jawab memonitor wilayah Lautan Timur. Semua orang di klan Naga Lautan Timur telah bersikap sopan kepadanya. Jika klan Naga Lautan Timur membantunya menjadi lebih kuat dengan kekuatan yang lebih besar, mereka hanya meletakkan diri mereka dan istana naga dalam bahaya. Lin, Lily, apa atributmu? Hao Ren memikirkan sebuah pertanyaan dan berbalik untuk bertanya pada kakak beradik itu yang mengikutinya dari dekat. Gongzi, kami berdua memiliki tipe tubuh 5 elemen, jawab mereka. 5 elemen? Bukankah sama dengan milikku? Hao Ren bertanya-tanya. Menyadari pandangan bingung di wajah Hao Ren, Perdana Menteri Xia tahu apa yang Hao Ren ingin ketahui. Dia segera menjelaskan, Gongzi Hao, Nona Lin dan Nona Lily adalah pelayan abadi. Tubuh mereka terdiri dari rangkaian yang lengkap dari 5 elemen yang berbeda dengan campuran 5 elemen yang kacau dalam tubuh Anda. Namun, Hao Ren kelihatannya masih bingung. Oleh karena itu, Perdana Menteri Xia melanjutkan penjelasannya. Sebagai contoh, katakan saja tubuh mereka terdiri dari 5 pilar, masing-masing sebuah elemen yang jelas. Pilar-pilar ini bisa dengan jelas dibedakan dan mandiri. Ini artinya, Nona Lin dan Nona Lily dapat dengan bebas menggunakan salah satu dari tiap elemen setiap saat. Akan tetapi, dalam tubuh Anda, elemen itu seperti butiran pasir dengan 5 warna yang berbeda yang semuanya tercampur dalam satu tumpukan yang sulit dibedakan satu dengan yang lain. Proses kultivasi adalah mempertahankan hanya satu warna pasir dan menyingkirkan yang lain. Pada akhirnya, Anda akan memadatkan pasir yang murni ini menjadi pilar dari satu elemen tertentu. Hao Ren merasa penjelasan ini lebih mudah dimengerti. Su Han memiliki tipe tubuh air logam, yang artinya dia lahir dengan 2 pilar elemen murni di dalam tubuhnya. Disandingkan dengan usahanya yang tekun, kemajuan kultivasinya di luar kecepatan dunia. Di lain pihak, Lu Lin dan Lu Lily bahkan memiliki kondisi fisik yang lebih baik daripada Su Han. Dengan kumpulan lengkap dari 5 elemen yang berbeda dan berdiri sendiri, mengatakan bahwa perkembangan kultivasi mereka adalah di luar kecepatan dunia, adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Sedangkan fungsi dari gulungan konsentrasi jiwa adalah untuk membantu Anda mengkultivasi keterampilan untuk memindahkan esensi alami. Artinya Anda akan memiliki kemampuan untuk menggunakan elemen-elemen eksternal di alam untuk memperkuat tubuh Anda sendiri sementara menghilangkan ketidakmurnian darinya. Pada saat Anda maju ke tingkat ketiga gulungan konsentrasi spirit, tubuh Anda telah sepenuhnya dimurnikan dan semua meridian Anda telah terbuka. Anda sekarang berada di tingkat Chonata. Dengan kata lain, sekarang hanya ada tumpukan butiran pasir dengan 5 warna dalam tubuh Anda, dan ketidakmurnian seperti daun dan batu semuanya telah dihilangkan. Apa yang kultivasi lakukan adalah terus menggunakan salah satu elemen dan memantapkan elemen itu. Dengan melakukan itu, bahkan bisa membantu mengubah elemen lain untuk mencapai kemurnian seutuhnya dalam tubuh, Perdana Menteri Xia menambahkan. Hao Ren mengangguk dengan diam. Dia merasa dia telah mendapatkan pengetahuan yang luas sekali dari keterangan rinci Perdana Menteri Xia setiap kali dia berada di sini. Perdana Menteri Xia, bagaimana dengan gulungan air murni? Atribut utamanya adalah air,
dan atribut serangan dan pertahanannya keduanya juga elemen air. Howren berhenti di depan sebuah teknik dan bertanya. Gulungan air murni ini dapat memerintah elemen air luas di dunia. Untuk menyerang, elemen itu akan membentuk senjata seperti panah air, sedang untuk pertahanan, ia dapat membentuk pertahanan seperti perisai air. Secara keseluruhan, teknik ini memiliki kekuatan yang terbatas, tetapi membantu untuk melembabkan dan memberikan nutrisi pada tubuh. Juga, kultivasi teknik ini jarang terjadi kesalahan. Perdana Menteri Xia terus memberikan keterangan dengan sabar. Howren lebih jauh meneliti beberapa teknik yang menarik baginya, dan Perdana Menteri Xia memperkenalkan satu demi satu dengan patuh. Melihat bahwa mulut Perdana Menteri Xia menjadi kering karena terlalu banyak bicara, Howren merasa tidak enak karena mengajukan banyak pertanyaan. Namun, Howren menemukan bahwa pemilihan teknik kultivasi bahkan lebih penting daripada memilih universitas pilihan. Utamanya sebelum ujian masuk universitas. Karena itu akan menentukan arah masa depan kultivasinya. Dia tidak berani menganggapnya enteng. Akibatnya, dia mau tidak mau harus bertanya tentang setiap teknik yang ada di situ pada Perdana Menteri Xia. Dari waktu ke waktu, Lu Linlin dan Lu Lili juga menambahkan saat mereka merasa Perdana Menteri Xia tidak menjelaskan dengan jelas mengenai hal-hal tertentu dari sebuah teknik. Hanya pada saat itu, Howren baru menyadari kedua kakak beradik memiliki pengalaman yang luas dan memiliki banyak pengetahuan. Howren juga mengerti bahwa dengan memiliki kedua kakak beradik itu sebagai pendampingnya bisa menguntungkan kultivasinya. Hampir seperti memiliki dua orang tutor pribadi yang kemampuannya sebanding dengan Suhan. Bahkan pada saat itu, Howren memutuskan dia masih akan meluangkan waktu untuk melapor kepada Suhan pada jam 4 sore hari sesering mungkin. Lagi pula Howren adalah subjek yang dipantaunya dan tahanannya. Ketika Howren sedang merenungkan, dia berjalan ke teknik kultivasi dengan sampul berwarna abu-abu. Semua teknik lain yang telah ditunjukkan memakai sampul biru setelah perlindungan dari susunan formasi diangkat, tapi yang ini sampulnya berwarna abu-abu, yang membuatnya tampak sangat istimewa. Perdana Menteri Xia, bisakah kau mengambil yang ini bagiku? Howren meminta ketika dia menunjuk pada gulungan pedang cahaya pemecah bayangan. Dengan lambaian tangan ke atas, Perdana Menteri Xia menyingkirkan beraneka ragam tirai pelindung. Dia mengeluarkan teknik kultivasi itu dan menyerahkannya pada Howren. Teknik kultivasi ini adalah teknik kultivasi 5 elemen besar. Teknik ini berbeda dari yang lain karena yang satu ini membutuhkan semua 5 elemen dalam tubuh untuk maju pada kecepatan yang sama. Yang lain hanya membutuhkan Anda untuk mengkultivasi hanya 1 atau 2 dari 5 elemen dalam tubuh Anda. Ada beberapa tetua yang telah mencoba untuk mengembangkan teknik ini ketika mereka masih muda. Namun, perkembangannya sangat lambat sehingga itu berada di luar imajinasi mereka. Setelah berusaha selama jangka waktu tertentu, mereka semua menyerah. Perdana Menteri Xia berkomentar. 5 elemen besar. Gabungan kacau dari 5 elemen. Howren berpikir sebentar dan berkata, bagaimana kalau aku mencoba yang ini? Aku telah melihat sebagian besar dari mereka, dan yang lain sangat tidak menarik bagiku. Perdana Menteri Xia begitu bingung karena dia mengira Howren akan segera meletakkan buku itu setelah penjelasannya yang mendetail. Gong Zihao, apa Anda yakin?
Kelihatannya ide bagus memiliki kelima elemen mengalami kemajuan bersamaan dengan kecepatan yang sama. Kelihatannya aman dan pasti. Howren menjawab. Memiliki 5 elemen berkembang bersama seperti membangun 5 kuil pada saat yang bersamaan, dan kemajuannya harus seimbang dan stabil. Sedangkan, jika Anda memilih yang lain, Anda hanya perlu membangun 1 kuil dengan 1 jenis pasir berwarna. Memang benar bahwa itu aman dan kokoh, tapi Perdana Menteri Xia mencoba mengubah pikiran Howren. Gongzi, aku pikir ini adalah pilihan yang bagus. Lu Linlin mendukung Howren. Baiklah, mari kita pilih yang ini. Howren berbalik dan berkata pada Perdana Menteri Xia setelah dia tersenyum pada Lu Linlin. Dia percaya bahwa semakin aman dan dapat dipercaya kultivasinya, semakin yakin dia ketika dia harus mengirimkan energi kehidupan ke Zhao Yanzi di masa depan. Ini lebih penting daripada memperkuat kekuatan bertempurnya. Melihat bahwa Howren telah mengadopsi sarannya, Lu Linlin dengan cepat menjulurkan lidahnya dan mulai tersenyum manis. Ya, Gongzi Hao. Sekarang setelah Anda memutuskan, cobalah. Jika Anda merasa tidak cocok, Anda bisa kembali dan beralih ke yang lain. Perdana Menteri Xia mendesah samar. Dia merasa semua usahanya tidak berguna. Saat dia memimpin ketiganya keluar dari istana pendalaman kultivasi, dia melepaskan transmisi suara kepada Zhao Guang. Segera, Zhao Guang terbang untuk menemui mereka. Setelah dia mendarat dengan mantap di tanah, dia mempertanyakan gulungan pedang cahaya pemecah bayangan di tangan Howren. Kenapa kamu memilih yang ini? Terlihat sedikit gelisah, Zhao Gong memberi Perdana Menteri Xia tatapan tajam. Tetap diam, Perdana Menteri Xia terus menunduk dan sekarang membungkukkan punggungnya lebih dalam lagi. Baru saja Howren hendak membebaskan Perdana Menteri Xia dari bertanggung jawab atas pilihannya teknik kultivasinya. Zhao Guang tampaknya tidak terlalu terganggu dan telah menciptakan kembali bola energi yang mengelilingi Howren. Ayo pergi,